Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan jika masih berada, Profesor Dr. Lutfia Nurlaila MPD. Yang saya hormati Kepala Puslat PPSDM Bapak Dr. Fujiartanto. Yang saya hormati ada WI di sini, senior Ibu Nora. Selamat datang bergabung, Bu. Yang saya hormati tim efektif dan seluruh peserta yang hadir, yang baik secara luring maupun daring yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, izinkan saya sebagai koordinator tim penyusun pelaksanaan petunjuk pelaksanaan mekanisme dan tata cara peran penggerak swadaya masyarakat desa dalam pembelajaran mandiri desa daerah tertinggal dan transmigrasi akan coba memaparkan apa yang telah kami sediakan ya pada kesempatan hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan maupun Ibu Kabadan maupun Pak Kapus berkaitan dengan latar belakang daripada pembelajaran mandiri desa ini, yaitu saya hanya coba ini sedikit, yaitu tentang Permen Desa 21 bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintahan dan unsur desa lainnya dapat dilakukan dengan cara pelatihan, pembelajaran dan penyuluhan serta pendampingan desa. Selanjut, dan di sini kemudian upaya mendukung penciptaan ekosistem ini, kemudian BPSDM tentunya dalam memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran mandiri desa. Dikembangkan untuk diselenggarakan mandiri oleh pemerintah desa di balai desa secara partisipatif. Selanjutnya, di sini karena kita berbicara tentang bagaimana peran, optimalisasi peran daripada PSM, yang mana memang tanggung jawab tugas dan tanggung jawab wewenang dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan swadaya masyarakat dalam bentuk kegiatan menyeluruh, melatih dan mendampingi masyarakat. Di sini adalah juga di dalam Renstra merupakan mandatori kita, yaitu tugas mandatori yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi dengan tujuan nomor 6 yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Di sini saya ulang lagi tadi, yaitu pendidikan, pelatihan, pembelajaran, penyuluhan dan pendampingan desa. Sebenarnya apa sih sistem pembelajaran mandiri desa? Sistem pembelajaran ini perlu dikembangkan untuk diselenggarakan secara mandiri oleh desa di balai desa secara partisipatif dan mengoptimalkan peran penggerak swadaya masyarakat PSM menjalankan penguatan SDM dan optimalisasi peran tenaga pendamping yang belum berjalan sesuai dengan khususnya dalam pelatihan masyarakat. Kemudian apa sih tujuan daripada Juklak ini, yaitu yang pertama menyediakan mekanisme dan tata cara peran penggerak swadaya masyarakat dalam memfasilitasi pembelajaran mandiri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Yang kedua adalah mendeskripsikan sinergitas peran PSM dan TPP di dalam pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi pembelajaran mandiri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mewujudkan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang unggul dan mampu menjadikan agen perubahan, agent of change di desanya dan di kawasan atau di daerahnya. Kemudian di sini ada kedudukan, unit-unit lembaga, dan saya cepat aja Bu Indah karena ini slide-nya cukup banyak. Kemudian ruang lingkupnya adalah ini ya, pendahuluan, mekanisme, kemudian pembantuan, evaluasi, dan pelaporan serta penutup. Kemudian di sini ada beberapa pengertian yang ada yang tidak perlu kami bacakan di sini Bu. Selanjutnya kemudian perlu juga mengetahui kedudukan PSM, bahwa kedudukan PSM ini, jabatan posisi PSM ini pada instansi pembina itu ada ini, ada tugasnya adalah ini, mengembangkan model, kemudian diseminasi, penyusunan pedoman, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga jabatan fungsional PSM pada instansi pengguna di unit pelaksana teknis pusat selain kementerian dan instansi pengguna di instansi daerah, mempunyai tugas seperti tertera di bawah ini, saya cepat aja. Kemudian ini adalah struktur organisasi PSM.
Ada yang di KL, Balai, PSM, sampai dengan kabupaten dan kecamatan. Kemudian tugas dan fungsi PSM dalam pembelajaran mandiri desa yaitu menyiapkan materi pembelajaran masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara pembelajaran terkait keperluan bahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, kemudian melakukan koordinasi dengan SDM sumber daya manusia TPP yang terkait sehingga bisa mengawal tindak lanjut pembelajaran mandiri. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran mandiri secara partisipatif dan andragogi dan memfasilitasi adanya rencana tindak lanjut pembelajaran mandiri sehingga ada keberlanjutan pasca pembelajaran. Mekanismenya setelah mendapatkan surat tugas itu tentunya melakukan koordinasi dinas OPD provinsi, kabupaten, camat, TPP, kemudian pemerintahan desa, kemudian melakukan persiapan perencanaan, aksi penggerakan dan perorganisasian dan pelaksanaan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, yang sering sekali diucapkan juga tadi oleh Ibu Kapus maupun Pak Kapus maupun Ibu Kaban berkaitan dengan sinergitas PSM dan TPP, yang mana di dalam pembelajaran mandiri ini melakukan sinergitas berkaitan dengan fasilitasi pembelajaran mandiri masyarakat desa, kemudian sistem manajemen portofolio masyarakat desa, pengembangan desa percontohan pembelajaran mandiri, kemudian fasilitasi peran lembaga untuk pembelajaran mandiri, koordinasi dengan TPP sendiri, dan koordinasi pelaksanaan pembelajaran mandiri. Kita juga menyiapkan indikator kunci keberhasilan yang bisa kita lihat dari terlaksananya fasilitasi pembelajaran mandiri sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, kemudian terlaksananya fasilitas pembelajaran mandiri yang bersifat teknis bekerja sama dengan unsur ABCGM atau Akademi Bisnis, Community Government, dan Media. Kemudian tersedianya materi pembelajaran masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Terlaksananya fasilitas rencana tindak lanjut pembelajaran mandiri sehingga ada keberlanjutan pasca pembelajaran. Dan selanjutnya terlaksana fasilitasi terbitnya sertifikat dari balai, desa, lembaga lainnya untuk peserta pembelajaran mandiri yang telah selesai mengikuti program. Nah, ini juga kemudian kita melihat posisi PSM di dalam pembelajaran mandiri, seperti juga sudah disampaikan tadi, bahwa PSM dan TPP merupakan integrated team teaching dan manajemen yang mana di dalam melakukan pembelajaran mandiri desa dioptimalkan perannya sehingga mendekatkan layanan kepada masyarakat dan kemudian mendorong pertumbuhan organisasi pembelajaran, kemudian pada akhirnya juga akan mencapai goal keempat desa tercapai dan learning loss-nya juga teratasi, sudah disampaikan tadi, sehingga pada akhirnya SDM unggul visi presiden tercapai. Terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di mana pemantauan atau monitoring merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan dan kemampuan masyarakat untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dengan target dan melihat sejauh mana realisasi telah terlaksana dan pembelajaran mandiri desa. Kemudian evaluasi terhadap PSM dalam pembelajaran mandiri masyarakat desa daerah tertinggal dan transmigrasi, yaitu merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan terkait pendampingan masyarakat desa dalam hal pembelajaran masyarakat sehingga adanya perbaikan kinerja PSM tahun berikutnya. Kemudian melakukan pelaporan di mana merupakan kewajiban dan tanggung jawab PSM agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja PSM yang dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan setelah kegiatan berakhir.